Ledakan sempat terjadi saat sebuah mobil yang tengah melintas di Lok Sumawe, Aceh terbakar. Kobaran api yang tiba-tiba membesar membuat panik warga sekitar. Bahkan sejumlah warga berusaha menyelamatkan kendaraan mereka di sekitar lokasi. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik hingga menimbulkan percikan api. Dampak kebakaran semakin parah karena ditemukan tangki minyak yang telah dimodifikasi yang mampu mengisi muatan bahan bakar hingga 150 liter. Saya bangun tidur, mandi. Di sini ada bunyi ledakan. Ya di belakang. Saya keluar di samping ini. Saya lihat orang berlari. Saya keluar dari sini, saya lihat dia sudah terbakar. Akibat kejadian ini, sopir minibus mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dari Lok Sumawe, Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. 3 orang tewas di tempat dan 3 lainnya luka setelah truk pengangkut bahan kimia mengalami remblong dan menabrak pemotor di Balaraja, Tangerang, Banten. Seluruh korban dievakuasi ke RSUD Balaraja. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin absen pagi sekaligus menginformasikan. Video amatir milik warga merekam pasca tabrakan beruntun yang melibatkan truk tangki pengangkut bahan kimia dan sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan Raya Serang, Jakarta, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin pagi. Para korban terkapar di jalanan menunggu evakuasi tim medis, sedangkan truk tangki dan sepeda motor rusak parah. Dalam peristiwa ini, 3 pengendara motor tewas di tempat dan 3 lainnya luka-luka. Peristiwa tragis yang merenggut nyawa 3 pemotor ini bermula saat truk tangki yang dikemudikan oleh Hadli melaju dari arah Balaraja menuju Cikupa. Namun saat jalanan lurus, truk alami remblong dan menabrak pemotor yang berada di depannya. Mengakibatkan 3 orang meninggal dunia di TKP, kemudian 2 orang luka ringan, 1 orang luka berat. Untuk pengakuan sopir sendiri ya memang ada kelalaian, tidak berfungsinya rem, namun kita perlu pendalaman lebih lanjut. Untuk kepentingan penyidikan, kini sopir truk diamankan di Mapolresta Tangerang dan para korban dibawa ke RSUD Balaraja Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Korupsi dugaan menara BTS yang diduga melibatkan Menkominfo Johnny G. Plate masih bergulir. Lembaga Survei Indonesia mengungkapkan lebih dari 62% masyarakat percaya jika Menkominfo diduga terlibat di dalamnya. Kasus dugaan korupsi pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G turut menyeret Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate. Sebagian besar masyarakat yang mengetahui kasus dugaan korupsi penyediaan Menara BTS yang diungkap Kejaksaan Agung percaya jika Menkominfo Johnny G. Plate terlibat dalam kasus ini. Hal ini terungkap dari hasil terbaru Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Berdasarkan hasil survei LSI, hanya sekitar 16% masyarakat yang mengetahui tentang kasus dugaan korupsi BTS. Sisanya 84% menyatakan tidak tahu. Sementara itu dari masyarakat yang mengetahui kasus ini, 62,3% diantaranya percaya jika memang terjadi korupsi dan Menkominfo diduga terlibat. 25,4% lainnya menyatakan tidak percaya, 12,3% sisanya tidak tahu atau tidak menjawab. Kejaksaan Agung sendiri telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Sementara Menkominfo Johnny G. Plate sudah 2 kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi, yaitu pada 14 Februari dan 14 Maret lalu. Status hukum Johnny G. Plate sampai saat ini masih sebagai saksi. Namun Jampitsus Kejagung menyatakan akan menentukan status Johnny setelah gelar perkara. Tim Liputan iNews melaporkan. AG divonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus penganiayaan David Ozora. Hakim mengungkapkan AG terbukti bersalah dalam perencanaan penganiayaan. Mantan kekasih Mario Dandi Satrio, AG, menjalani sidang vonis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Pada sidang pembacaan vonis, Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara terhadap AG dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Vonis ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yakni 4 tahun penjara. Adapun hal yang memberatkan AG karena David sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit dan dalam kondisi belum sepenuhnya pulih. Sedangkan hal yang meringankan karena AG masih di bawah umur. Selanjutnya AG akan menjalani masa tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Dalam pembacaan vonis itu, AG turut hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun tidak dihadirkan di dalam ruang sidang. Kami menghormati putusan ini, namun kami akan berdiskusi dulu dengan pihak keluarga mengenai tindakan apa yang akan dilakukan. Pastinya ini fakta-fakta yang ada yang disampaikan oleh Ibu Hakim, ada beberapa yang menjadi catatan kami juga sebenarnya. Kami melihat seluruh pertimbangan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal ini sudah membuka bagaimana pemeriksaan selama proses persidangan berlangsung. Sehingga kami melihat pertimbangan-pertimbangan itu sudah membuat pasal yang disangkakan kepada dan didakwakan kepada pelaku anak ini terbukti secara sempurna. AG merupakan pelaku yang terlebih dahulu menjalani proses persidangan kasus penganiayaan David dibanding kedua tersangka lainnya yakni Mario Dandi dan Shane Lucas. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yulia Rorena, iNews melaporkan. Polisi berhasil mengidentifikasi kerangka 4 korban dukun palsu Slamet Tohari. Total ada 8 korban selamat yang telah teridentifikasi. Tim Disaster Victim Identification Polda Jawa Tengah berhasil kembali mengidentifikasi 4 jenazah korban dukun palsu Ahmad Tohari. Proses identifikasi dilakukan dengan cara pencocokan data antemortem pihak pelapor yang masuk ke posko DVI dengan hasil postmortem yang sudah diperiksa tim dokter Polda Jateng. 4 korban yang berhasil diidentifikasi adalah Teresia Dewi dan Okta Ali Abrianto yang merupakan satu keluarga ibu dan anak. Selanjutnya ada Suheri dan Riani yang merupakan suami istri asal Lampung. Dr. Astri telah berhasil mengidentifikasi jenazah 4 kembali atas nama Teresia Dewi. Yang kedua Okta Ali. Yang ketiga Riani. Yang keempat Suheri. Jadi ada total ada 8 dan yang belum teridentifikasi ada 4 jenazah. Total korban yang sudah teridentifikasi berjumlah 8 korban, sementara masih ada 4 jenazah lagi yang belum diidentifikasi. Polisi terus melakukan pencocokan data terhadap laporan kehilangan yang masuk untuk menemukan identitas para korban yang belum teridentifikasi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus upaya penipuan uang amal dengan modus penggantian barcode QR di kotak amal sejumlah masjid di Jakarta Selatan. Polisi memastikan peristiwa yang terjadi di setiap masjid dilakukan pelaku yang sama. Setelah viral di media sosial dan mendapat laporan, Polres Metro Jakarta Selatan Senin siang mulai menyelidiki kasus upaya penipuan uang amal dengan modus penggantian barcode QR di kotak amal di sejumlah masjid Jakarta Selatan. Setelah melakukan olah TKP di sejumlah masjid yang dijadikan aksi pelaku, saat ini polisi telah menyita rekaman pengawas yang merekam aksi pelaku pada saat mengganti barcode QR yang berada di masjid. Dari rekaman CCTV, polisi memastikan peristiwa yang terjadi di setiap masjid merupakan pelaku yang sama. Tapi dari satu lokasi, ada di Kebayoran Lama dan ada juga di Pondok Indah Patoran, Pondok Indah dan Kalibata, beberapa lokasi. Untuk pelaku kami dalami, sampai saat ini masih kami profiling. Mohon doanya, dalam waktu dekat bisa kita identifikasi dan kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Hingga saat ini penyidik memburu pelaku penipuan di tempat ibadah tersebut. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan.
Seorang siswi SMP di Jeneponto, Sulawesi Selatan diperkosa 5 pemuda saat hendak pergi sholat tarawih di masjid. Korban dicegat di jalan lalu dibawa ke gedung sekolah yang sepi dan diperkosa bergantian. Tim Pegasus Resmob Polres Jeneponto mendapat penolakan saat hendak menangkap pelaku pemerkosaan siswi SMP usia 15 tahun di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Meski ditolak oleh pihak keluarga, polisi tetap menggelandang pelaku ke mobil untuk dibawa ke Polres Jeneponto. Tidak jauh dari lokasi pertama, polisi juga menangkap 2 pelaku lain, sementara 2 pelaku lainnya diketahui sudah kabur sebelum polisi tiba. Ketiga pelaku yang bekerja sebagai buruh bangunan dan sopir ini dilaporkan oleh orang tua korban. Saat itu, korban yang hendak sholat tarawih di masjid dicegat pelaku lalu dibawa ke gedung sekolah yang sepi dan diperkosa bergantian. Sudah diamankan 3 orang, semuanya dewasa. Untuk inisial masing-masing pelaku, Kak? Yang pertama S, kedua E, yang ketiga R. Nah, yang ketiga diamankan ini apa-apa saja? Apakah dia melakukan pemerkosaan atau seperti apa, Kak? Kalau yang 2 melakukan pemerkosaan, kalau yang 1 percobaan. Polisi kini memburu 2 pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Sementara 3 pelaku lainnya kini mendekam di sel tahanan Polres Jeneponto. Ketiganya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Jelang Lebaran, Presiden Joko Widodo mengecek stabilitas harga pangan di pasar tradisional Boyolali, Jawa Tengah. Informasinya satu lagi, teman-teman.